Kembali lagi bersama Garasi SF75 bersama saya Sani M Ferrari. Kali ini kita akan mereview Toyota Rush tahun 2003. Oke, bersama Pak Boni. Pak Boni adalah sales dari Auto 2000 di Balikpapan. Siap, salam kenal, ya, Pak. Ya, Boni Toyota. Oke. Pak Boni boleh jelaskan sedikit Toyota Rush ini tipe apa, Pak ya? Nah, kalau yang ditampilkan di sini di showroom kami di Auto 2000 Balikpapan Sudirman ya Pak Sani, ini adalah Rush GR Sport. GR Sport. Ya, Oke, betul. Sport. Dan ini untuk warna black ya, hitam. Tipe paling tinggi apa ya? Betul. Jadi Rush ini kan sebenarnya ada dua varian ya. Jadi tipe G, Matic dan manual, kemudian yang GR Sport, Matic dan manual juga. Matic dan manual juga. Ya, dan kebetulan ini GR Sport yang tipe tertingginya Pak. Itu. Full option Pak ya. Full option, betul. Nah, oke, kita lihat sendiri untuk rodanya sendiri ini berapa inci Pak ukurannya Pak? Ya, untuk kita lihat sendiri sini untuk bannya tipe GR Sport ini adalah ring 17. Jadi 215 660. Ya. Betul. Kalau yang tipe G itu ring 16, Pak. Oke, ini ada aksesorisnya talang airnya Pak ya? Betul. Jadi bawaan dari pabrik. Udah dapat Pak ya? Betul. Oke. Kita untuk talang air sudah ada, kaca film juga udah terpasang, Pak. ini interiornya di dalam. Nah, sedikit kalau misalnya boleh nih saya jelaskan sedikit. Ya, jadi kalau misalnya tipe G sama GR Sport mau dijelasin bedanya? Boleh Pak. Nah, jadi mulai dari sisi luar ya, boleh ya, sebelum ke interior. Nah, yang pertama di sini adalah Smart Entry. Smart Entry ya. Okay. Jadi ini fungsinya saat kita misalkan ini menggantikan fungsi dari remote. Jadi misalkan kita lagi naruh di kantong atau di tas, asal remote-nya deket, kita bisa untuk mencet ini untuk membuka atau mengunci atau menutup dari pintu. Oh gitu. Lock atau unlock gitu. Nah, jadi tidak harus ngeluarin remote gitu. Jadi lebih praktis. Kuncinya taruh di kantong aja Pak ya? Iya Pak, asal dekat ya. Oke. Kalau jauh dia nggak bisa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada side body molding. Side body molding. Ya, jadi di tipe G dia tidak ada. Oh gitu. Nah, kemudian di sini ada apa namanya identitas GR Sport ya. Iya. Emblem GR Sport. Nah, kemudian tadi kalau misalnya dari velg, dia sama-sama two-tone Pak. Iya. Pak Sani. Jadi two-tone hanya saja dia ringnya 17. Kalau yang G two-tone juga, cuman ringnya 16. Oke, siap makasih. Nah, kemudian kalau misalnya kita ke bagian depan Pak Sani. Oke, nah ini bisa dilihat. Kalau secara desain dia ada sedikit berbeda lah. Kayak gini Pak, identitas dari GR Sport dia lebih garang lah gitu. Ketimbang tipe G. Aksesorisnya Pak ya, beda. Ya kayak gini nih, fog lampnya dia lebih ada semacam tambahan lebih sporty gitu. Ya, kalau yang G agak sedikit polosan. Oh gitu. Ya. Nah, kita masuk ke interior misalnya Pak. Nah, dari sini ini kan ada warna corak putih ya. Jadi dia soft touch. Soft touch. Ya, soft touch. Kalau yang tipe G dia bahannya seperti ya agak keras gitu ya, kayak plastik. Nah, kalau ini soft touch di tipe GR Sport. Untuk joknya dengan tipe G sama Pak. Sama Pak ya? Ya, untuk jok sama dari desain sama bahannya sama. Betul, sama Pak. Sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ini aja kali Pak, bedanya. Nah, di GR Sport selalu ada identitas GR Sport ya, emblem-emblemnya. Oke, mungkin bisa lihat dari kita putar dulu Pak ya. Boleh Pak, silakan. Nah, di bagian belakang juga ada identitas GR Sport. Ini bukannya gimana Pak? Bukannya ini kita tinggal tekan. Nah, kebetulan Pak ini akinya dicabut. Oh gitu. Kalau misalnya mau di-post, saya nyalakan dulu nih akinya. Kalau dari depan nggak ada Pak ya? Harus dari pencet sini? Dari sini Pak. Oh dari situ. Khusus dari sini saja. Kita keliling aja Pak. Boleh, keliling silakan Pak. Nah ini kita buka untuk sisi dari tampak belakangnya seperti ini. Ini 3 baris ya Pak? 3 baris Pak. 3 baris. Jadi untuk 7 seater, 7 penumpang.
3 baris. Di belakangnya juga lumayan cukup lah buat anak-anak ya Pak. Buat Bisa. orang dewasa kayaknya masih lumayan sih ya Pak ya. Kalau dewasa jujur bisa, Bisa, cuman cuman ya agak sempit ya, Pak. lebih longgar kalau untuk anak. Tapi bisa kok untuk 7 Bisa. orang dewasa ini. Lumayan lah. Iya. Di tengahnya harus dimajuin sedikit. Iya, di tengahnya ini bisa dimaju mundur. Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, coba Pak. Mungkin Nah, bisa jadi ini saya contohkan. Jadi dia bisa di sliding ke depan. Nah, jadi agak leluasa di bagian baris ketiganya. Jadi kalau dimajukan lebih leluasa. Betul sekali Pak Sani. Nah, maaf. Nah, kalau untuk pelipatan kursi tadi, Bapak udah praktek sendiri ya. Jadi one touch sample sekali tekan. Nah, jadi praktis sekali untuk bisa masuk ke baris 3. Keluar masuk baris. Betul. Oke, Seperti kita itu, Pak. Lanjut ke depan ya Pak. Baik, silakan. Ini bagian depan. Ini juga ada tombol smart entry tadi, Pak. Oh gitu. Ya. Nah ini TP Matic, desainnya sudah lumayan rapi, bagus. Tuas Matic-nya. Ini 4 percepatan ya Pak? Speednya? Nah, ini harus dikonfirmasi dulu. Bisa diri kan? Nggak apa-apa Pak. Kayaknya sih kalau lihat dari brosurnya sih 4 percepatan. 4 percepatan ya? Iya. Sama ini dia hidupinnya udah ini Pak ya, pakai tombol ini Pak ya. Betul. Tombol start stop. Jadi kuncinya dia udah keyless aja Pak ya, keyless aja ya. Oke, saya ambilin kuncinya dulu boleh? Boleh, silakan Pak. Ya. Sudah? Ya, oke. Siap. Oh, tadi untuk startnya pakai keyless Pak ya. Jadi kuncinya tidak ada lubang kunci ini. Betul. Cukup ditaruh di dalam kabin saja, lalu di pencet start. Ya, jadi dia sudah smart start engine, jadi dengan tombol ya. Nah, untuk kuncinya itu tadi keyless. Nah, GR Sport tadi ada smart entry-nya ya. Smart entry. Kemudian sebenarnya ini ada kelengkapan safety Pak. Kalau boleh saya jelasin ke Pak Sani nih. Silakan Pak. Nah, jadi yang pertama, tipe G dan tipe GR Sport itu udah dilengkapi dengan 6 airbag Pak. 6 airbag. Ya, jadi di dashboard ada 2, di setir sama sebelah ya, kiri dan kanan. Kemudian ini Pak, di kursi driver dan penumpang depan itu ada 2 airbag. 2 airbag lagi. Ya, jadi ada 4. Nah, kemudian di pilar samping kami bilang curtain ya. Ini di kiri dan kanan sampai ke belakang itu ada airbagnya. Wah, safety banget ya Pak. Safety Seperti banget. Mobil mewah nih Pak. Seperti mobil Iya. Eropa nih. Betul. Ayaknya. Nah, kemudian ada safety tambahan Pak. Jadi tipe G dan GR Sport itu udah dilengkapi dengan Hill Start Assist Control. Jadi fungsinya nih, misalnya kan kita ditanjakan saat berhenti, kita kan ngerem nih. Iya. Nah, saat kita mau mulai lagi ngegas, itu akan ada bantuan dari mobil untuk tidak mundur selama 3 detik. Jadi asumsinya dari pijakan rem ke gas, mobil tidak akan mundur, walau di gunungan. Oh gitu. Gitu. Nah, kemudian ini ada fitur yang namanya stop dulu ya, lupa aku. Nah, jadi safety tambahannya lagi tadi Pak, ada namanya Vehicle Stability Control. Jadi secara otomatis ketika mesin nyala, ini RAS punya safety baik G maupun GR Sport ya. Itu ada safety ketika kita berkendara. Itu akan terbantu saat kita misalnya menikung, kita terlalu laju, kita bisa masuk ke dalam area yang berbahaya, misalnya keluar jalur atau masuk ke dalam. Nah, ini fitur safety dari RAS ini mencegah hal itu dengan mengurangi performa mesinnya. Oh gitu. Nah, secara otomatis. Jadi kalau dia membaca ini bahaya, dia akan sedikit mengurangi kecepatannya gitu Pak. Powernya dikurangi. Ya, betul. Gitu. Tapi bukan berarti sepenuhnya menjaga keselamatan. Ini hanya membantu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk secara pengereman, jadi brake-nya Pak, itu ada bantuan yang namanya anti-locking braking system atau ABS. Ini udah umum ya, pada mobil-mobil secara umum udah ada. Nah, jadi misalkan dalam kecepatan tertentu, kita harus melakukan pengereman. Biasanya yang tanpa ABS, roda akan slip. Jadi dia berhenti total sehingga kita tidak bisa mengendalikan. Nah, di RAS ini sudah ada ABS sehingga pengereman jalan, roda tetap
berputar sehingga masih bisa lebih baik untuk dikendalikan. Gitu Pak. Mungkin bisa lanjut lihat mesinnya Pak. Boleh. Kita buka di sini tuas untuk membuka kap mesin. Oke. Mesinnya dengan konfigurasi apa nih, melintang ya Pak namanya ya. Iya Pak. Ini berapa cc nih Pak? 1500 cc. 1500 cc. Ya, di semua tipe ras 1500 cc. Ini yang saya bilang tadi rem ABS-nya Pak. Rem ABS-nya, komponen ABS-nya. Ya sudah dilengkapi dengan peredam ini. Betul. Peredam. Tampilan depannya. Oke. Sudah ada sen samping ya Pak di spion ini Pak ya? Betul. Sen samping spion. Ya, dengan desain yang sporty ya. Jadi di sini juga secara mekanik ya, fisika. Jadi ini dibuat desainnya selain sporty, dia mengurangi gesekan. Jadi lebih lancip gini Pak. Ini bisa dikontrol dari dalam Pak? Betul, bisa retractable. Retractable. Ya, jadi dengan tombol dia akan melipat secara otomatis. Ya, untuk teman-teman yang naksir Autoras, segera hubungi Pak Boni karena ini dengar-dengar ini edisi terakhir Pak ya? Betul. Di tahun 2023 ini. Betul. Dengan desain yang sangat maco ya Pak ya, maco ya, semi SUV. Betul, SUV ya, kita bilang adanya Fortuner lah Pak. Adanya Fortuner, tidak kalah ganteng Pak ya. Iya, dengan budget yang lebih bisa terjangkau gitu Pak. Betul. Sangat valuable ya Pak ya. Betul. Value for money. Oke, terima kasih Pak Boni atas reviewnya. Terima kasih Pak Sani. Sama-sama Pak.